Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih pada lemes semuanya. Sehat semuanya Pak? Ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru ramadana syahru siyam syahran fihi nutahhirahu ajsadana minal ma'asi wal asam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qura'ati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahu wa balagul nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil mesti dikedet-kedet sedikit kayaknya nih. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Amanah Komplek DKI Sunter Jakarta Utara beserta jajarannya, mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur dalam taat, sehat wal afiyah zahiran wa batinan, amin ya rabbal. Juga bapak-bapak yang hadir dalam kesempatan ini, pun begitu juga ibu-ibu yang hadir di barisan belakang, di saf paling belakang, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini tema yang akan saya sampaikan berkenaan dengan keutamaan yang Allah telah berikan di dalam bulan Ramadan. Jangankan kita berbicara masuk Ramadan, ketika awal-awal datang bulan Rajab, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengangkat kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah. Apa doa Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk awal Rajab? Dan ini runtunannya berkenaan dengan Ramadan yang hari ini kita ada di dalamnya. Baginda Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. 1400 tahun yang lalu Baginda Rasul mengangkat kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan berkah, yajidu bi khairi, agar senantiasa bertambah dan bertambah kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah keberkahan tersebut hanya untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam?
Hadirin jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah seorang manusia yang senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah. Senantiasa dimaksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik lisan beliau, apa yang keluar dari lisan beliau senantiasa adalah bagian dari wahyu. Apa yang dilakukan baginda Rasul adalah menjadi bagian dari apa yang kita ikuti sampai hari ini. Segala macam bentuk ibadah demi ibadah yang dilakukan oleh baginda Rasul menjadi rujukan amaliah-amaliah kita hingga saat ini. Maka ketika baginda Rasul berdoa kepada Allah, meminta keberkahan agar senantiasa bertambah kebaikan, bahwa kebaikan demi kebaikan tersebut adalah untuk kita umatnya, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta keberkahan kepada Allah buat kita ketika masuk Rajab, masuk bulan Sya'ban, wa balikna Ramadan, meminta agar senantiasa sampai pada bulan Ramadan. Maka orang-orang yang senantiasa bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Walaupun hadis ini banyak dipertentangkan oleh ahli-ahli hadis, tetapi ternyata banyak fadilah, banyak manfaat yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Kalau saya mau tanya sekarang ini, kira-kira jamaah yang hadir di tempat ini, ketika ada pengumuman dari RT, dari ketua RW, padahal hari ini masih bulan April, tapi nanti pada bulan Oktober kita akan kedatangan Presiden Jokowi di komplek DKI ini. Kira-kira seneng apa seneng, Pak? Seneng apa kagak? Kagak. Waduh. Presiden akan datang berkunjung ke komplek DKI. Ketua RT, ketua RW sudah mengumumkan jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sebelumnya. Kira-kira apakah kita bangga, apakah kita senang, atau malah kita takut? Takut. Ini agak-agak kacau juga nih orang-orang kompleks ini nih. Minyak naik, emang yang naikin minyak Jokowi? Kita jangan lari-lari ke politik lah, ya kan? Ini mah presiden bicaranya, bukan Jokowinya, kan gitu. Bukan bicara politik ini, ya kan? Tapi memang begitu kadang-kadang, ya kan? Saya juga bingung. Pertamax naik, begitu saya mau ngisi mobil malamnya Pertalite kosong, ya kan? Balik lagi, sampai mana kita tadi? Sampai mana kita tadi, Pak? Jokowi. Kira-kira boleh 3 periode apa enggak? Saya nanya malahan. Ketika kita kedatangan seorang raja, seorang presiden, seorang gubernur akan berkunjung ke tempat kita, pasti rasanya diri kita, masyarakat kita akan merasa senang dan gembira. Gak usah jauh-jauh lah, wali kota akan datang berkunjung ke komplek DKI, gubernur akan datang, yang nanti akan menyiapkan segala protokolernya, lurah ikut sibuk, betul? Betul apa betul? Camat ikut sibuk, betul apa betul?
gubernur mau datang, wali kota ikut sibuk, betul apa betul? Ya kalau camat nggak sibuk, lurah nggak sibuk, wali kota ngebiarin, besok-besok dipecat jadi lurah, betul apa betul? Tinggal tanya siapa tuh lurahnya tuh. Maka begitupun dengan kita ketika kita bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Belum masuk Ramadan, belum berbicara tentang keutamaan Ramadan, maka siapapun di antara kita yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang lapang, dengan kegembiraan, menyambut dengan kalimat-kalimat yang baik, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus syam, maka orang-orang yang seperti ini pasti dia sudah menyiapkan dirinya jauh-jauh hari, sebagai dia akan menyambut seorang raja, sebagaimana dia akan menyambut seorang petinggi, seorang yang disegani. Jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sebelumnya dia akan menyambut kedatangan orang-orang penting, bulan-bulan yang penting ini. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini saya korelasikan hadis tersebut dengan gambaran kehidupan kita sehari-hari. Maka orang-orang yang menyiapkan diri mereka pada bulan, baik bulan Rajab maupun bulan Sya'ban, mempersiapkan dirinya untuk menyongsong dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka wajar apabila dikatakan haramallahu jasadahu ala niran, ketika datangnya tamu agung tersebut, bahwa Ramadan adalah bagian makhluk yang Allah ciptakan, bagian dari makhluk, dan makhluk memiliki keinginan-keinginan dan juga memiliki hak dan kewajiban sama seperti kita manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang namanya surga. Ketika Sayyidina Umar bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka?" Apa jawaban baginda Rasul? Dan ini saya kutip dari sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya beliau merangkum sebuah pertanyaan Sayyidina Umar kepada baginda Rasul. Kata baginda Rasul, apabila seseorang senantiasa ditunjuk oleh Allah untuk senantiasa berbuat kebaikan demi kebaikan, maka orang tersebut kelak nanti akan menjadi penghuni surga. Tapi apabila orang-orang tersebut melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, dosa demi dosa yang dia lakukan setiap hari, maka haknya kelak nanti adalah menjadi penghuni neraka. Wa ma tuqaddimu li anfusikum tajiduhu indallahi. Siapapun di antara kita yang senantiasa berusaha untuk terus berbuat kebaikan demi kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhannya. Maka wajar orang-orang yang senantiasa dia berbangga, berlapang dada, dia bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Masjid berbenah, betul apa betul? Yang tadinya karpet bau apek bawa ke laundry, walaupun biayanya sampai 1,5 juta laundry, kata pengurus. Betul apa betul? Biar wangi, kita mau nyambut datangnya Ramadan, betul. Bahkan tidak sedikit saya lihat warga-warga di sini untuk menyambut datang bulan suci Ramadan, dia betulin rumahnya. Emang rumahnya bocor kebetulan. Catnya yang kusam dia cat. Ketika ditanya oleh Pak RT, "Pak Haji lagi ngapain?" "Teh,
bentar lagi mau Ramadan. Saya melakukan ini untuk menyongsong menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka ketika kita melakukan kebaikan demi kebaikan, Allah akan memberikan kebaikan buat kita pula. Maka ketika masuk Ramadan, ada sebuah keutamaan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awaluhu rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiru idkum minan nar. 10 hari pertama di awal-awal Ramadan Allah turunkan rahmat buat kita semua. Di pertengahannya Allah turunkan ampunan buat kita semua. Di akhir-akhir Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjauhkan diri kita daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insya amin ya rabbal. Bahkan kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu keutamaan keistimewaan yang telah Allah sediakan pada bulan Ramadan ini, doa-doa senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, bahkan sab'in mi'atin di'pin, sampai 700 kali lipat Allah lipat gandakan pahala kita. Tidak ada di bulan lain kecuali di bulan Ramadan ini, dan itu adalah salah satu keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Bahkan di bulan lain gajian yang punya gaji kira-kira didobelin apa enggak, Pak? Pak, udah nggak punya gaji, pensiun, gajian didobel, betul apa betul? Bahkan security, jangankan di komplek ini, di komplek saya juga begitu. Security begitu saya tanya, gimana kira-kira bulan Ramadan? Aduh, kalau bisa bulan-bulan lain Ramadan semuanya, Ustadz. Tiap malam makanan banyak, duit ada aja yang ngasih orang sedekah. Tadi saya dengar tromol masjid ini tiap hari kurang lebih 2 juta. Betul begitu, Pak? Betul apa betul? Hari ini berapa duit kemarin? 1.700.000. Ini berarti banyak yang pelit kalau cuma 1.700.000. Saya udah hampir hitung, kurang lebih ada 400 orang yang hadir. Kalau satu orang 10.000, paling minimal 4 juta. Betul apa betul? Betul apa betul? Kira-kira yang nanti kita bawa di hadapan Allah, duit kita yang ada di rumah 1,6 miliar, apa yang 10.000? Ngapain 1,6 miliar taruh di rumah kalau cuma 10.000 yang kita bawa di hadapan Allah? Ini kalau operasional masjid tiap hari selama Ramadan, bayar penceramah segala macam hampir 2 juta, yang masuk 1,7, tekor 300.000 ini mah urusannya. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini, di luar Ramadan, 1 huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kebaikan. Masuk Ramadan dilipat gandakan 10 bahkan 700 kali lipat. Kalau kita baca suratul Fatihah, di dalam suratul Fatihah ada 193 huruf. Dari 7 ayat yang terkandung dalam suratul Fatihah, 193 huruf dikali 700, kira-kira banyak apa enggak pahala yang kita dapat? Sekarang saya mau tanya, surah kedua dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 286 ayat, betul begitu Ustaz? Ustaz ya, 286 ayat, betul? Ada berapa huruf di dalamnya? Pak, berapa huruf?
Banyak. Ya berapa banyaknya? Belum ngitung. Wah, benar-benar. Di luar Ramadan 10 kebaikan kita mendapatkan dari Allah, dari setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran. Masuk Ramadan dilipat gandakan 10 kali 10 jadi 100. Apabila Allah melipat gandakan sampai 700 kali lipat, berarti satu huruf dikali 7.000 kebaikan oleh Allah. Maka di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, terdapat 286 ayat di dalamnya, 25.500 huruf dikali 7.000. Kira-kira berapa banyak kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Gak bisa ngitung dah pokoknya. Dalam surah Yasin juga begitu, 3068 ayat, 3068 huruf, 83 ayat. Banyak yang kita dapatkan. Begitu banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita fadilah demi fadilah, keutamaan demi keutamaan. Maka benar kata baginda Rasul, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu keutamaan keistimewaan yang Allah berikan kepada Ramadan ini, pasti umatku menginginkan kalaulah seluruh bulan adalah Ramadan. Alhamdulillah. Di luar Ramadan biji salak keras Pak, masuk Ramadan jadi lembek. Alhamdulillah. Di luar Ramadan di masjid jarang ada makanan, betul. Masuk Ramadan makanan berlimpah. Alhamdulillah. Di luar Ramadan tiap hari begitu dihitung sama marbot, paling dapatnya cuma 300, 400 sampai 500 ribu. Begitu masuk Ramadan tiap hari 1.700.000, 2 juta sampai 3 juta. Alhamdulillah. Kalau di luar Ramadan modelnya kayak begini, kira-kira makmur apa enggak kita punya masjid? Makmur apa kagak? Kira-kira jamaah seneng apa kagak? Betul, berarti kata baginda Rasul, seandainya umatku tahu keutamaan keistimewaan yang Allah berikan kepada Ramadan ini, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Pasti umatku menginginkan kalaulah seluruh bulan adalah Ramadan. Yang terakhir, selain keutamaan pahala demi pahala, doa diijabah oleh Allah, ampunan telah Allah sediakan buat kita semua. Bahkan surganya Allah telah menanti kita. Bahkan Allah menulis langsung sebuah pintu yang bernama Babur Royan. Tidaklah masuk kecuali orang-orang yang gemar melakukan ibadah saum. Dan di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita keistimewaan. Ada pahala yang Allah rangkum buat kita yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Allah akan memberikan kita 1000 bulan. Artinya kebaikan begitu banyak telah Allah berikan kepada kita ketika kita senantiasa beribadah dengan sungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik buat kita semua. Belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur panjang sampai dengan Ramadan yang akan datang. Maka kita doakan mudah-mudahan warga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, jamaah Masjid Al-Amanah yang wafat, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa berkumpul bersama-sama kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan daripada siksa kubur, diberikan kenikmatan kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala illa yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf, wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.